Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini apa yang disebut injustice? Injustice, ketidakadilan. Maka apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, itu dia memerintahkan kepada para khatib, kepada para ustadz dan dai, apabila dia kemudian berdakwah, khususnya sebagai khatib Jumat, dia memesankan agar di dalam khutbahnya itu dikemukakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, ini jadi ternyata adil itu lebih diutamakan daripada berbuat baik. Berbuat baik tapi tidak adil juga tidak benar. Jadi ada orang berbuat baik tapi nggak adil. Karena itu apa? Innallaha ya'mur bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil. Ini pertama. Jadi sudahlah negara berdasarkan Islam, tapi perlakuannya, bayangkan kalau negaranya maju begitu, masa sih? Masya Allah itu. Wal ihsan, yang kedua itu berbuat baik. Wa yanha 'anil fahsya, melarang atau menjauhi perbuatan keji, zina dan seterusnya. Wal munkar, dan perbuatan-perbuatan mungkar. Wal baghi, dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, dan Allah memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata berbuat adil itu gak gampang. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat bahwa orang itu lemah, kita perlakukan lebih lemah. Sering kita menyaksikan ada orang tua jualan pisang, ya cuma beberapa sisir. Lalu bilang, kita tanya, berapa pak pisangnya? 20.000 pak. Wah, bapak mahal banget. Pisang begini mah 10.000 aja pak. Aduh jangan neng, jangan 10.000, 12.000 lah neng. Nah kan, sudah yang jualan orang tidak punya, lalu kemudian orang miskin, makin ditekan. Padahal itu pisang kalau di supermarket bisa jadi 25.000. Nggak ditawar lagi. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Makin penjualnya makin miskin, makin kita injak, dipepetkan sampai semurah-murahnya. Ini saya mungkin yang kadang begitu, tapi bapak-bapak saya kira nggak jauh beda lah. Berbuat adil itu begitu. Kadang sering kepada pembantu juga. Makanya Masya Allah, pembantu itu yang wanita harusnya diwasiatkan oleh Rasul. Jadi ketika Rasul mau meninggal itu mewasiatkan. Jadi orang-orang perempuan yang ikut kepada kamu itu perhatikan. Jangan sampai diperlakukan tidak adil. Kadang juga ada yang upahnya ngutang. Pembantu upahnya diutang. Tapi di sono, bukan di kampung sini. Sono pak. Jadi adil itu penting. Adil kepada keluarga, adil kepada anak, adil kepada istri, adil kepada ustadz, adil kepada jamaah. Adil itu penting. Makanya Indonesia menempatkan kata adil setelah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ustadz wajib hafal Pancasila itu. Kalau ustadz gak hafal Pancasila, nggak lulus screening itu. Nah, lalu kemudian urutan yang ketiga itu adalah wa ita idil kurba, membantu karib kerabat, keluarga yang dekat dulu. Jadi jangan sampai ada orang
bapaknya meninggal, lalu kita sebagai pamannya hartanya dikuasai, bahkan begitu selesai dibilang hartanya udah habis. Saya mendengar ada orang yang ketika kakaknya itu meninggal, hartanya dikuasai dia, lalu kemudian anaknya, keponakannya itu dibiayai, diongkosin sampai sarjana. Begitu selesai sarjana, anaknya ini kan nanya, "Paman, waktu bapak saya meninggal itu bapak saya meninggalkan harta ini." Lalu kemudian dia bilang, "Ya kan sudah habis. Makan kamu sehari berapa? Sampai umur kamu sekarang umur 20 tahun dan kamu lulus sarjana, itu berapa? Harta bapakmu udah habis itu untuk kamu." Nah, ini namanya tidak adil. Jadi yang begini-begini ini kadang-kadang kita lupa. Wa yanha 'anil fahsya. Al-fahsya itu perbuatan keji, antara zina. Jadi jangan sampai membiarkan adanya perbuatan-perbuatan yang model begini. Jadi perbuatan munculnya perzinaan, munculnya pergaulan bebas. Nah karena itu di perkotaan dimanapun ada tiap-tiap tempat yang sepi. Nah, itu kadang-kadang kuburan aja untuk jadi fahsya ini. Kuburan makam. Nah, wal munkar. Baru jadi mungkar itu di urutan yang agak ke bawah. Dan juga menjaga permusuhan. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama itu adil. Nah, dalam Pancasila itu beriman dulu ke Tuhan Yang Maha Esa, baru kemanusiaan yang adil beradab, baru persatuan Indonesia. Bersatu itu penting. Di baik yang seiman maupun yang berbeda iman, bersatu itu penting. Baru kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ini amanat rakyat penting. Jadi hadirin rahimakumullah, menjadi pemimpin, sekecil apapun pemimpin itu hukumnya menerima amanah. Dan amanah itu harus dijalankan sesuai dengan amanah. Nah, kalau sifatnya itu adalah model arisan, itu bukan pemimpin namanya. Apa itu namanya? Itu kalau arisan apa namanya? Bandar. Bandar arisan. Apa namanya itu? Jadi ngumpulin duit lalu kemudian buat bangun, ngumpulin duit buat bangun. Nah, itu namanya, kalau pemimpin itu mengelola lautan, dikelola, lalu kemudian penghasilannya untuk kemakmuran rakyat. Lalu kemudian baru yang terakhir keadilan sosial, baru adil secara sosial. Tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan asal usul. Ini manusia harkatnya sama. Maka tadi di awal saya berkata bahwa saya telah berbuat zalim terhadap orang yang berada di samping saya. Saya merasa berdosa, saya merasa ini, karena itu kita sapa, kita ajak ngobrol. Ternyata Allah melantingkan tempat duduk saya dari berpisah dari grupnya. Itu ternyata Allah memberikan pendidikan kepada saya. Yang pertama, untuk tidak boleh suudzon terhadap orang. Kendati pun lahiriahnya, zahiriahnya itu beda. Walaupun dalam kaidah ad-dhahiru yadullul 'alal batin. Jadi yang namanya lahir itu menunjukkan batinnya. Nah, kebetulan saya di Mekah, dari Mekah ke Madinah pakai begini. Nah, tiba-tiba setelah datang di Madinah, kebetulan belum sholat maghrib dan isya, oleh mutawifnya saya didorong untuk jadi imam. Ini gara-gara begini nih, Pak. Aduh, Masya Allah. Itu padahal ada tim leader. Tim leader itu namanya Amirul Safar. Jadi bahasa Arabnya Amirul Safar, bahasa Inggrisnya tim leader, pimpinan rombongan. Lalu kemudian ada mutawif, ya guide itu. Nah, begitu sampai di Madinah selesai, udah Pak Saiful aja yang imam lah. Masya Allah. Gara-garanya pakai ini. Padahal saya itu lagi latihan aja pakai begini, itu latihan aja. Mumpung-mumpung gitu loh. Nah, ternyata yang model begini ini jarang. Kalau diamati 10% nggak sampai yang model begini. Artinya yang pakai sorban model, kebanyakan itu ya, apalagi orang aslinya cuma
apa namanya sorban ditempelin lalu pakai igal, udah kayak gitu, diserampin kayak gini. Hah? Karena memang gak gampang memang. Jadi pantesan ulama Indonesia rata-rata pakai begini Pak, ulama ya. Saya bukan ulama, ini ulama Indonesia, orang-orang alim itu pakai begitu. Nah, jadi sama dengan nahnu nahkumu bid-dawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Jadi Allah itu menghukumi zahirnya dan kita menghukumi zahirnya, Allah menghukumi batinnya. Jadi kalau Allah begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan apa namanya nahkumu bid-dawahir, karena itu penting juga. Jadi penting juga. Jadi tapi saya perhatikan banyak juga orang yang ke Masjid Nabawi itu pakai kaos, pakai celana jeans. Ini umroh banyak begitu. Tapi saya perhatikan kebanyakan ada yang dari Amerika, Kanada, ada yang dari Inggris, ada dari yang lain. Jadi memang kulturnya di sana begitu. Jadi mungkin mereka juga kalau pakai bagian begini khawatir dicap ekstremis. Itulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai di sini ada